Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi di channel Bung Harpa. Dan video ini gue buat sangat dadakan, tepat jam 12 lewat 7 waktu Indonesia Barat siang. Jadi saat sebelum gue menuju ke sebuah podcast juga untuk membahas soal apalagi kalau bukan timnas. Dan kita semua sudah baru dengar, mungkin gue baru 5 menit dapat berita ini. Langsung tentunya kita akan bahas, apalagi kalau bukan soal kursi kepelatihan tim nasional Indonesia. Patrick Kluivert yang dikabarkan mundur. Nah, tentunya ini memang sesuai apa yang diinginkan oleh fans dan bukan sebuah keputusan yang ataupun pendapat yang emosional, tapi ini adalah keputusan yang real yang memang kita lihat di lapangan. Berkali-kali juga gue sampaikan bahwa tidak ada checklist yang bisa dipertahankan dari Patrick Kluivert. Ya, kita belum bicara soal secara keseluruhan tim kepelatihan karena ini akan menjadi agenda berikutnya. Dan gue pribadi memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh federasi. Dan sekali lagi, apa yang kita usulkan selama ini, apa yang kita sampaikan selama ini justru wujud sebuah sayang kita kepada tim nasional kita, bahkan kepada federasi kita. Walaupun mungkin kita banyak keluh kesah, banyak bikin kita kesel, tapi bukan berarti kita berhenti untuk menyuarakan hal yang positif. Sekali lagi, ini adalah aspirasi objektif yang teman-teman semua bisa lihat bagaimana ya kesempatan kita yang begitu dekat dengan Piala Dunia kemudian buyar karena beberapa keputusan-keputusan yang sangat kontroversi, mulai dari penampilan line up pemain, pergantian pemain, attitude dia, dan juga tentunya emosi tidak percaya sebagai implikasi dari apa yang dilakukan kepada tim nasional kita. Sekali lagi tentunya tim nasional tidak berhenti di sini. Tidak ada yang lebih besar daripada timnas kecuali ya timnas itu sendiri. Dan oleh karena itu show must go on. Tentunya semua ini kita akan serahkan kepada mekanisme PSSI yang konon katanya akan melakukan rapat esko dalam waktu dekat. Kita sebagai stakeholder sepak bola Indonesia, sebagai fans, mendukung dan juga menyuarakan agar kembali dipilih pelatih yang tepat, ya, pelatih yang memang paham karakter sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Untuk kali ini, gue secara pribadi tidak mau masuk terlalu jauh soal nama-nama calon kandidat pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Tentunya ini akan lebih sulit, ya, lebih sulit ketimbang memecat Patrick Kluivert. Karena kalau untuk Patrick Kluivert kita semua aklamasi sebenarnya teman-teman ya, dan kita sudah minta supaya bola panas ini jangan sampai kemana-mana, jangan sampai nanti malah melebar ke pemain, ke ketua umum dan seterusnya, bahkan juga nanti jangan sampai membenturkan antara fans. Ini sudah jelas kok teman-teman ya. Sekali lagi ini wujud sayang kita kepada timnas agar jangan sampai terus terpuruk. Masih ada agenda ke depan yang harus dipersiapkan, terutama nanti AFF tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan para pemain terbaik kita untuk memboosting moral, untuk mudah-mudahan bisa menjuara itu, dan juga Piala Asia yang terpenting 2027 awal, dan juga menyongsong Piala Dunia 2030. Jadi kita akan tunggu langkah selanjutnya dari PSSI, apa yang akan mereka lakukan, karena memang ada beberapa opsi untuk mengganti, opsi besar dulu ya untuk mengganti tim kepelatihan. Bisa saja caretaker dulu, seperti yang gue banyak sampaikan dalam berbagai platform, caretaker ya, Alex Pastur, karena ini tidak terlalu shaky. Tapi kan ada beberapa tantangan di sini. Salah satunya mungkin bagaimana nanti dengan Alex Pastur, apakah dia berkenan? Karena ini juga perlu kita tanya, apakah dia mungkin ada merasa nggak enak karena dia menggantikan mantan bosnya. Ini kita masih tunggu. Tapi ini salah satu opsi aja untuk mengurangi dinamika yang bisa muncul ya kalau nanti semua gerbong itu dipecat semua, karena kompensasinya mungkin besar. Gue nggak tahu ya, kita akan tunggu penjelasan dari PSSI. Tapi paling tidak ada vacuum of power. Jadi anak-anak itu tidak seperti anak ayam kehilangan induk gitu loh. Ada
untuk sementara waktu yang memanage mereka, walaupun kita tahu saat ini mereka sudah kembali ke klub masing-masing gitu loh. Dan juga nanti ada FIFA Matchday bulan November. Kalau memang opsi yang diambil, ya kita akan lihat apakah memang bisa proven. Kalau proven, ya bukan tidak mungkin dilanjutkan. Ini salah satu opsi. Atau opsi kedua, ya sekalian didaur ulang, ya di overhaul. Kemudian semuanya gerbong Belanda ini diganti dengan gerbong yang baru. Sekali lagi berkaca dari keberhasilan tim-tim di Timur Tengah, di Asia Afrika, itu rata-rata pelatih yang memang sudah berpengalaman di area-area negara-negara seperti ini begitu. Hervé Renard misalnya, kita tahu sukses di Afrika dengan Zambia dan Pantai Gading, kemudian di Arab Saudi juga dia sukses walaupun dipecat atau dikeluarkan atau mundur, yang gua nggak tahu. Itu dia kembali dan kita lihat sukses ya dengan Green Falcons lolos berturut-turut 2 kali ke Piala Dunia. Kemudian juga Graham Arnold ya, walaupun saat ini Irak masih belum memegang tiket ya untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kita lihat bagaimana Irak ya paling enggak sekarang ada harapan dengan masuk ke round 5 untuk lolos ke Piala Dunia. Dan ingat, dua-duanya ini nggak bisa bahasa lokal, bahasa Arab ya. Jadi nggak usah ngada-ngada dalam memilih pelatih itu, yang wajar-wajar saja, yang objektif, yang memang kita bisa pahami. Tentu tidak akan mungkin semua orang setuju, itu udah pasti. Cuman kita bisa lihat kok mana pelatih, siapapun nanti yang dipilih oleh mekanisme PSSI atau ESCO, yang memang kita lihat, oh ini ada alasannya, ada dasarnya. Mungkin kita agak kurang srek, itu biasa. Pasti nggak akan semua puas. Tapi kalau kalian teman-teman PSSI memilih itu berdasarkan objektivitas, kita bisa merasakan kok, dan nanti waktu yang akan membuktikan apa pilihan itu benar atau tidak. Dan jangan ulangi lagi pemilihan pelatih yang hanya dengan alasan aneh-aneh ya, interview pas Natal lah, lalu dan dengan jargon-jargon kepelatihan terbaik. Menurut gua tone down aja, humble. Ini kesempatan kedua buat kalian nih. Kalau gua sih berharap kita kasih kesempatan, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang terjadi bulan Januari lalu. Ya, keep up the good work, keep up spirit buat teman-teman timnas Indonesia, tetap solid ya, tetap solid. Satu, jangan mau diadu domba, dan juga untuk para pemain timnas Indonesia, we are behind you. Kita dukung terus Jai Itses dan kawan-kawan. Kita paham posisi kalian tidak mudah dan kita akan support kalian selalu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.